Oke, langsung saja yang pertama kita ke power supply. Power supply berfungsi untuk memenuhi kebutuhan listrik. Langsung saja kita tata dan kita bautkan. Lalu kita klik OK. Lanjut kita ke motherboard. Di situ ada RAM 1 berfungsi untuk menyimpan memori sementara. Dan jangan lupa kita kunci dan klik 2 kali ya guys. Begitupun RAM 2-nya. Lalu kita pasang CPU yang berfungsi untuk menerima dan menjalankan perintah sebagai perangkat lunak. Jangan lupa kita tutup dan kita kunci. Lalu ada thermal convert atau pasta thermal berfungsi untuk pendingin CPU. Lalu kita ke heatsink yang berfungsi untuk mendinginkan prosesor. Jangan lupa kita kunci dan kita colokkan juga kabelnya. Lalu kita ke install motherboard. Di situ kita tinggal pasang aja motherboardnya sesuai dengan arahan dan kita kunci dengan baut. Lalu klik OK dan kita ke adapter. Lalu kita pasang NIC-nya yang berfungsi untuk menjadi jabatan komputer ke sebuah jaringan komputer. Lalu kita bautkan. Lalu kita pasang wireless NIC berfungsi untuk menghubungkan jaringan wireless pada komputer. Lalu kita ke video adapter berfungsi untuk menerjemahkan tampilan layar monitor. Jangan lupa kita bautkan juga. Lalu kita klik OK dan kita ke internal drive. Lalu kita pasang hard disk drive berfungsi sebagai tempat menyimpan segala macam data, file, serta dokumen virtual. Jangan lupa kita bautkan juga dan klik OK. Lalu kita ke drive in external bus. Lalu kita ke optical drive berfungsi sebagai proses membaca atau menulis data ke dalam atau dari tangkap optis. Dan jangan lupa kita bautkan juga. Lalu di situ ada floppy drive berfungsi sebagai media penyimpan data. Dan kita pasang sesuai dengan arahannya dan jangan lupa kita pasang bautnya juga. Dan kita klik OK lalu kita ke internal kabel. Lalu kita pasang saja kabel-kabel yang di sana sesuai dengan arahannya. Di sini lumayan susah ya guys, karena satu kabel saja yang tidak terpasang maka komputer tidak akan menyala. Jadi kita harus hati-hati. Kita pasang saja sesuai dengan arahannya karena di situ telah sudah ditandai. Jadi kita ikutin saja. Lalu kita ke peta kabel yang berfungsi untuk menghubungkan motherboard. Lalu kita pasang juga di bagian atasnya sesuai dengan arahannya aja ya guys, agar tidak salah. Lalu di situ ada floppy kabel berfungsi untuk menghubungkan floppy drive ke motherboard. Jangan lupa kita pasang di bagian bawahnya juga ya guys. Lalu di situ ada SATA kabel berfungsi untuk mengirimkan pesan harddisk ke motherboard. Dan jangan lupa kita pasang juga di bagian atasnya. Lalu kita klik OK dan kita ke eksternal kabel. Jangan lupa kita tutup juga agar debu dan serangga tidak masuk. Jangan lupa dibaut juga ya guys ya. Lalu kita ke monitor yang berfungsi untuk menampilkan hasil proses dari komputer dalam bentuk teks, gambar, ataupun video secara visual. Lalu kita lanjut ke keyboard yang berfungsi sebagai alat untuk input data berupa huruf, angka, dan simbol. Jangan lupa kita pasang sesuai dengan aturannya ya guys. Lalu kita lanjut ke mouse yang berfungsi sebagai mengontrol kursor. Lalu kita lanjut ke kabel USB yang berfungsi untuk memasang keyboard, mouse, printer, penyimpanan eksternal, dan perangkat user komputer. Lalu kita ke Ethernet, berfungsi untuk penghubung dengan komputer dalam jaringan komputer. Lanjut kita ke wireless antena, berfungsi sebagai menerima dalam menyalurkan sinyal WiFi. Lalu kita ke power cord yang berfungsi untuk mengalirkan daya listrik ke CPU komputer.